baik, kembali lagi bertemu dengan saya Haris Setiawan dalam konten mengenai Hapyo. Di mata kuliah di semester ini ya genap di 2000 tahun akademik 2020-2021 saya mengampu mata kuliah Hapyo ya. Jadi untuk meningkatkan tingkat produktivitas mahasiswa dalam mata kuliah ini saya coba menggambarkan bagaimana proses menyusun sebuah rangkaian presentasi atau Hapyo dalam bahasa Jepang ya. Di konten sebelumnya yang mungkin sudah ada yang lihat yang ini ya. Jadi how to Hapyo itu di sini saya menggambarkan bagaimana menyusun naskah dan slide presentasi ya di waktu yang bersamaan dari naskah yang sudah ada, dari wacana yang sudah ada. Jadi kemarin itu buat konten seperti ini ya. Jadi semoga dengan konten ini mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hapyo itu tidak perlu bingung lagi ya, tidak perlu berpikir harus bikin naskah dari nol ya, itu enggak ya. Jadi kita bisa memanfaatkan naskah yang sudah ada dan dimodifikasi ya dengan masukan-masukan yang sudah pernah saya berikan di perkuliahan sebelumnya. Di bagian ini ya ada. Oke, jadi kalau kalian mau lihat mengenai dasar-dasar Hapyo itu bisa kalian cek konten saya tentang Hapyo, perkuliahan Hapyo ya di TM ketiga ya. Di situ udah ada penjelasan bagian yang sebelah kiri ini ya, bagian yang ini nih. Nih yang ini ya. Jadi yang ini itu ada kontennya di TM ketiga, silakan dicek ya. Nah, di konten yang ini, yang sebelumnya ya, yang bagaimana menyusun naskah dan slide presentasi dalam bahasa Jepang untuk pemula, itu saya sudah memberikan gambaran bagaimana penyusunan naskah dan slide presentasi dari naskah yang sudah ada, memberdayakan naskah yang sudah ada dan menghasilkan presentasi yang sederhana ya, sederhana tapi iya, saya pikir cukup representatif, cukup layak untuk ditampilkan. Jadi ini yang dihasilkan di konten yang tadi saya sebutkan ya. Ini jadi kita bisa lihat di sini. Di sini ada slide-nya sudah ada 6 slide ya. Ada pembukaan, ada penutup, ada isinya di tengah ya. Terus saya tulis naskahnya itu di bawah di sini di notes ya. Di PowerPoint itu ada fungsi untuk menulis notes sebenarnya ya. Nah, ini sudah jadi 6 slide yang sangat sederhana sekali berdasarkan ini ya, berdasarkan naskah ini dari Shokyu de Yomeru Topiku Nijugo yang bab ke-19 itu tentang sumo ya. Jadi literally saya menyalin ini ya. Dan memberikan sedikit tambahan berupa pembukaan, penutup begitu ya, dan bagian-bagian komunikasi sedikit kecil ya, komunikasi kecil. Nah, ini contohnya seperti ini sudah bisa kita lihat. Saya praktekkan ya, saya presentasikan yang ini ya. Jadi saya baca saja di sini. Minasan domo konnichiwa o genki desu ka? Gitu. Kita tunggu dulu respon dari penontonnya ya. Genki desu. Terus setelah itu baru masuk hajimemashite, hari desu. Kyou wa sumo ni tsuite happyou shitai to omoimasu. Douzo yoroshiku onegaishimasu. Terus pindah slide kan. Sumo wa mita koto ga arimasu ka? Nah, di sini saya sedikit masukkan sebuah pertanyaan ya. Sumo o mita koto ga arimasu ka? Nah, ini sebenarnya bukan saya bikin sendiri sih, di teksnya sudah ada ya. Coba kalau kalian lihat ini di teksnya di bagian pertama ini ada. Sumo o mita koto ga arimasu ka? Begitu ya. Nah, ini kan pertanyaan. Nah, kita juga di sini menunggu respon dari penontonnya. Hai arimasu toka. Iye, mada arimasen gitu ya. Setelah responnya selesai, baru kita lanjutkan. Sumo wa Nihon no furui sports desu. Nihon de wa 1300 nen gurai mae kara sumo o shite imashita. 1年に1回7月に天皇の前で相撲をしました。Kita pindah slide. 800年ぐらい前に相撲は侍のスポーツになりました。侍は強くなりたかったですからよく相撲の練習をしました。Pindah slide lagi.
江戸時代に相撲はプロスポーツになりました。毎年2回たくさんの人が相撲を見に行きました。みんなゆっくり相撲を見ました。ご飯を食べたりお茶を飲んだりしてもよかったです。Ya. Terus kita pindah slide. 今、相撲は1年に6回あります。東京で3回。それから大阪と名古屋と福岡です。相撲は面白いスポーツです。いろいろな力士がいます。今、外国のテレビで相撲を見ることができます。Terus pindah slide terakhir penutup ya. はい、今日は、相撲について発表しました。どうでしたか？皆さんも、相撲を見たくなりますか？Nah, ini juga sebuah pertanyaan ya. Jadi kita tunggu dulu respon dari penontonnya. Hai. Kalau sudah selesai responnya baru lanjutkan. Sumo mite kudasai. Arigatou gozaimashita. Nah, itu udah selesai ya. Terus naskahnya juga kalau seperti yang sudah lihat tadi ya, tidak panjang-panjang ya, pendek-pendek ya. Jadi untuk pemula itu tidak perlu menentukan targetnya terlalu tinggi ya, nanti tidak bisa dicapai, nanti malah capek ya. Jadi yang pendek-pendek dulu saja. Nah, di konten kali ini saya ingin memanfaatkan slide atau naskah presentasi yang sudah kita hasilkan ini, yang sederhana ini, kita tingkatkan lagi kualitasnya, kita tingkatkan lagi level presentasinya ya. Jadi dengan memanfaatkan yang ada itu kita bisa meningkatkan lagi kualitasnya. Nah, bagaimana meningkatkan kualitasnya atau meningkatkan kuantitasnya ya? Kuantitas mungkin supaya jadi lebih panjang gitu ya. Sebenarnya nggak perlu sih, cuman ya siapa tahu ada yang memperdulikan itu ya. Nah, hari ini saya akan menggunakan ini untuk membuat presentasi yang lebih ada tambahan lah, nilai plus lagi gitu ya. Nah, nilai plus itu pertama kita bisa tambahkan dengan dari sisi bahasa ya, menambahkan ekspresi yang mengganti ekspresi yang kita gunakan. Ini kan ekspresi yang digunakan di presentasi ini masih sederhana sekali ya. Nah, kita bisa menggunakan dengan ekspresi yang lebih istilahnya lebih kelihatan, lebih ini lagi ya, lebih wow gitu ya bahasa Jepangnya ya. Tapi dengan dasar ini juga sebenarnya sudah cukup sih. Tapi kalau ada yang ingin menantang diri sendiri, nah men-challenge ya diri sendiri untuk menghasilkan karya yang lebih baik, nah itu bisa menggunakan konten kali ini sebagai referensinya. Oke. Ya, pertama yang bisa kita tambahkan adalah kualitas di sisi kebahasaannya ya. Seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya ya. Jadi di konten sebelumnya itu kan sudah pernah ada ini juga ya. Nah, di sini tuh sebenarnya banyak opsi-opsi yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan ya kualitas kebahasaan dari naskah yang kita sudah hasilkan sebelumnya ya. Misalnya di sini ada minasan konnichiwa, ini kan sederhana sekali ya. Ada bagian persalaman, ada perkenalan diri, ada pengenalan tema dan yoroshiku onegaishimasu-nya ya. Nah, di sini kita bisa memilih kata-kata yang lebih misalnya literally lebih panjang gitu ya. Oke, misalnya hajimemashite hari desu. Nah, ini kan masih perkenalannya masih sederhana ya. Kalau persalaman di sini sudah cukup lah ya. Minasan domo konnichiwa o genki desu ka, sudah cukup baik ya, sudah cukup panjang. Tapi kalau ada yang punya ide lagi mengenai persalaman ini, silakan bisa ditambahkan. Nah, untuk perkenalan diri ini cukup dengan begini saja. Tapi kalau misalnya mau lebih spesifik, itu bisa menambahkan misalnya nama kelasnya, nama institusinya ya di depan sebelum kita menyebutkan nama gitu. Misalnya hajimemashite misalnya ya. Daruma Persada Daigaku no hari des gitu ya misalnya. Atau bisa nama kelas juga sih, misalnya ninense, misalnya kan kelas ini rata-rata kelas ini ya, kelas ninense ya. Jadi ninense no
Yonkumi no hari desu misalnya, begitu juga bisa. Jadi kita bisa menambahkan secara dari sisi kebahasaan ya, volumenya ya, volume bahasanya bisa menambahkan tempat kita, institusi kita atau afiliasi kita ya. Kalau saya bisa begini, Dharma Persada Dairaku no hari desu, atau kalau kalian bisa kelasnya di sini ya, Ninensei no hari desu gitu juga bisa, atau Ninensei Yonkumi no hari desu. Jadi kan ada kelas 24, 25 gitu kan ya. Nah, itu bisa ditambahkan. Nah, terus bagian pengenalan temanya ini juga bisa ditambahkan di boost up ya, kuantitas bahasanya ya. Ini kan kalau ini masih sederhana ya. Kyou wa sumo ni tsuite happyou shitai to omoimasu. Sebenarnya bisa banyak yang kita bisa gunakan ya. Misalnya kyou wa sumo ni tsuite happyou misalnya sasete itadakitai to omoimasu. Ini yang lebih istilahnya lebih bervolume lagi ya, dan ini biasanya orang Jepang juga suka pakai ekspresi ini ya, kyou wa sumo ni tsuite happyou sasete itadakitai to omoimasu ya. Nggak usah diperpanjang lagi dari sini ya. Misalnya mau kyou wa sumo ni tsuite happyou sasete itadakitai to omotte orimasu. Nah, itu kadang ada kecenderungan pengen nambahin gitu ya, tapi kalaupun panjang-panjang ya, itu juga ada kecenderungan jadi tidak efektif ya. Jadi cukup sampai di sini saja ya. Terus dozo yoroshiku onegaishimasu. Ini sudah jadi happyou yang lebih bervolume, yang lebih berkuantitas dan berkualitas daripada sebelumnya ya. Nah, kita lanjutkan ke slide yang kedua. Ini kan begini ya. Nah, di sini selain, kalau ini kan sisi kebahasannya mungkin ya, kalau ini agak susah ya, silakan pakai yang ini saja nggak apa-apa. Nah, selain dari sisi kebahasaan, kita juga bisa menambahkan kualitas itu dari sisi ininya, kualitas komunikasinya dengan penonton atau pendengarnya ya. Jadi kalau di sini kan udah ada nih, sumo mita koto ga arimasu ka gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan kualitas komunikasinya dengan mengajukan pertanyaan yang lain gitu, berkaitan sama ini ya. Jadi kita bisa menambahkan sisi berkomunikasinya dengan penonton atau pendengarnya. Misalnya ini kan udah ada pertanyaan satu ya, sumo mita koto ga arimasu ka. Nah, ini kita tunggu dulu, ada jeda di sini ya. Jeda ini maksudnya menunggu berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan penonton gitu. Jadi kita tunggu dulu responnya penonton. Mita koto ga arimasu ka, pernah nggak nonton sumo ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan berbagai macam jawaban ya. Misalnya hai mita koto ga arimasu gitu kan, gitu misalnya. Terus bisa juga misalnya ada juga iye mada mite imasen misalnya ya. Jadi kita bisa mendapatkan ya paling nggak variasi jawabannya begini ya. Atau mada des gitu kan juga ya, ada ya. Mada des gitu ya. Nah, di sini kita bisa merespon juga ya. Kita sebagai presenter itu bukan berarti tidak bisa merespon ya. Kita bisa merespon jawaban ini gitu sebagai usaha meningkatkan sisi komunikasinya dengan pendengar atau penontonnya ya. Nah, kita bisa merespon, misalnya responnya tandanya begini ya. Misalnya kita ada yang jawab nih, hai mita koto ga arimasu. Kita respon dulu itu. Mita koto ga aru hito ga imasu ne misalnya. Ada ya yang udah pernah nonton ya. Sugoi desu ne. Bisa gitu misalnya ya. Kita bisa ajukan lagi pertanyaan ke orang tersebut ya. Doko de kan gitu ya. Doko de mimashita ka gitu ya. Jadi kita bisa merespon seperti itu. Doko de mimashita ka gitu. Nanti kan ada jawab. Terebi de mimashita misalnya. Terebi desu ne. Misalnya tanya lagi ya.
misalnya dijawab gini, misalnya terebi de mimashita gitu kan. Kita bisa merespon lagi ya dengan bertanya lagi, doko no terebi de mimashita ka, kan gitu bisa ya. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas komunikasi kita dengan ini ya, dengan kita bisa meningkatkan kualitas komunikasi dengan penonton atau pendengar kita gitu ya. Doko no terebi de mimashita ka misalnya, terus dijawab misalnya ya, NHK de mimashita gitu. Oh, ii desu ne. Misalnya kita bisa respon begitu ya. Bisa respon, oh, ii desu ne. Gitu ya. Terus kita ucapkan terima kasih, arigatou gozaimasu gitu ya, karena sudah merespon pertanyaan-pertanyaan kita ya. Kita jangan lupa ucapkan terima kasih. Jadi ini adalah salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas presentasi kita. Selain meningkatkan volume bahasanya, kita juga bisa meningkatkan kualitas komunikasi kita dengan pendengar atau penonton gitu ya. Seperti ini ya. Nah, setelah ini baru kita lanjutkan ya, semua arigatou gozaimasu kan gitu ya. Terus kita bisa lanjut cerita sini ya, tinggal baca lagi yang selanjutnya. Hai, sumo wa Nihon no furui spotsu desu. Nihon de wa 1300年ぐらい前から相撲をしていました。1年に1回7月に天皇の前で相撲をしました。Begitu ya. Jadi kita bisa lanjut ke slide kedua gini. Nah, di sini juga mungkin agak terbatas ya, tapi walaupun terbatas, kalau di mata saya ini masih ada yang bisa kita manfaatkan, yaitu bagian ini nih, 800 nen gurai mae ni. Nah, ini bisa ya, kita bisa gunakan. Kan di sini ada cerita bahwa 800 tahun yang lalu itu sumo menjadi olahraga profesional ya. Samurai wa tsuyoku naritakatta desu kara yoku sumo no renshu o shimashita. Nah, di sini kita bisa bertanya, berkomunikasi, berinteraksi dengan penonton atau pendengar kita dengan memanfaatkan pernyataan ini ya, bagian yang ini ya. Kita bisa tanya ya, misalnya 800 nen gurai mae to iu no wa daitai nan nen dato omoimasu ka. Nah, ini kita bisa menanyakan ini. 800 nen gurai mae to iu no wa daitai nan nen dato omoimasu ka? Kira-kira tahun berapa sih 800 tahun yang lalu itu? Nah, kita bisa membuat para penonton, pendengar itu berpikir ya, kira-kira berapa ya 800 tahun yang lalu? Kan tinggal dikurangi aja sebenarnya ya. Misalnya 2021 sekarang dikurangi 800, jadi berapa tuh? Nah, saya juga bingung sih, tapi nggak apa-apa, kita tanyain aja ya ke penonton atau pendengarnya ya. Nanti kan ada yang jawab nih, tadi simbolnya ini ya. Oke, ada yang jawab misalnya berapa itu? Kita hitung deh. 2021年 kurangi iku 800. Oh, 1221 tahun 1221 ya. Ya, kita bisa tuliskan itu. 1200 berapa tadi? Oh ya, 1221 nen desu gitu ya. Desu gitu. Kita bisa respon lagi. Oh, sugoi keisan ga jouzu desu ne misalnya. Oh, pinter ngitungnya ya gitu. Kita bisa berinteraksi seperti itu ya. Tapi ya, ini mungkin bagian ini agak sulit untuk pemula ya. Jadi cukup dengan memuji saja juga nggak apa-apa ya. Oh, sugoi desu ne misalnya, ii desu ne atau gitu juga, subarashi gitu ya. Jadi kita bisa merespon dengan seperti itu ya. Ini kita hapus dulu kalkulatornya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kita lanjutkan ke slide keempat ya.
Nah, ini Edo Jidai ini semua pro sports ni narimashita. 毎年2回たくさんの人が相撲を見に行きました. Ini mungkin agak ya kita biarkan saja begini ya. Oke. Terus kita lanjutkan begini. Ima sumo wa 1年に6回あります。東京で3回。それから、大阪と名古屋と福岡です。相撲は面白いスポーツです。いろいろな力士がいます. Ima,外国のテレビで相撲を見ることができます. Nah, di sini kita juga bisa memanfaatkan beberapa ya. Pertama ini ada kata rikishi kan, rikishi. Nah, mungkin ada juga penonton atau pendengar yang belum paham rikishi ini apaan sih gitu ya. Kita juga bisa memanfaatkan ini sebagai bahan interaksi ya. Iro-iro na rikishi ga imasu ya. Ima gaikoku no terebi de sumo o miru koto ga dekimasu. Nah, kita bisa tanya, rikishi wa minasan wakarimasu ka gitu ya. Kita bisa tanya gitu. Rikishi wa minasan wakarimasu ka? Wakarimasen, nanti misalnya ada yang jawab gitu ya. Wakarimasen. Rikishi wa nan desu ka misalnya. Ada yang tanya begitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan ini ya. Jadi tinggal jawab saja. Rikishi wa sumo o yaru hito desu gitu ya. Ini sederhana sekali sih penjelasannya ya. Rikishi wa sumo o yaru hito desu gitu. Baik, ya. Jadi kita bisa berinteraksi menggunakan ini. Atau yang tadi ya, ima ini bisa memanfaatkan ini. Ima gaikoku no terebi de sumo o miru koto ga dekimasu. Misal kita bisa berkomentar ya. Indonesia no terebi de sumo o miru koto ga dekimasu ka? Ya gitu, bisa tanya ya. Miru koto ga dekimasu ka? Misalnya nanti ada yang jawab, watashi no terebi de wa miremasen misalnya. So desu ne, zanen desu ne. Bisa berkomentar begitu ya. Misalnya ada yang berkomentar menjawab ya, watashi no terebi de wa miremasen misalnya, tidak bisa lihat ya. Terus kita bisa merespon zanen desu ne begitu ya. Jadi bisa merespon seperti itu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan pernyataan-pernyataan yang kita sebutkan sebelumnya ya, untuk berinteraksi dengan penonton. Terus terakhir ya, kyou wa sumo ni tsuite happyou shimashita. Dou deshita ka? Nah, ini bagian ini nih bisa dimanfaatkan nih. Dou deshita ka? Ini kan pertanyaan ya, pasti ada yang merespon nanti ya. Misalnya omoshirokata desu gitu ya, atau misalnya silence ya penontonnya atau pendengarnya, watashi no happyo gitu ya, boleh ya, happyo wa wakarimasu ka gitu, konfirmasi ya, kalian ngerti nggak nih happyo saya gitu, isi happyonya wakarimasu ka gitu ya. Nanti kan ada yang jawab ya, hai wakarimashita. Nanti ada yang jawab juga misalnya iye wakarimasen misalnya. Nah, ini kita bisa manfaatkan ini ya, wakarimasen. Misalnya bisa tanya, doko ga muzukashikatta desu ka gitu. Bagian mana yang susah ya, bisa bertanya begitu. Doko ga muzukashikatta desu ka gitu ya. Jadi nanti bisa melanjutkan komunikasi ini. Terus bisa tanya lagi sini kan, kita lanjut ya sini ya. Minasan mo sumo o mitaku narimasu ka? Misalnya kita juga bisa berkomunikasi di sini. Ya, misalnya ada yang respon hai mitaku narimashita. Ya, misalnya. Atau ada yang jawab juga iye mitaku nai desu misalnya. Nah, kita bisa memanfaatkan ini ya. Iye mitaku nai desu, orang yang jawab ini kita tanya. Ya, misalnya doshite mitaku nai desu ka gitu kan, kenapa nggak mau lihat. Nah, nanti pas ada jawaban lagi kan di sini ya, watashi no terebi de mirenai kara desu gitu ya misalnya ya. Jadi
eh, seperti ini ya. Sumo, terus kita bisa lanjut ke sini ya. Sumo mite mite kudasai ya, coba lihat ya gitu. Atau kita juga bisa misalnya merespon ini ya, watashi no terebi de mirenai kara desu. Nah, misalnya kita bisa merespon ima wa YouTube demo miremasu yo gitu kan, bisa ya. Terus kita bisa lanjutkan dengan mengakhiri dengan ini hapyo kita ya. Ya, jadi itu kira-kira ya usaha yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas presentasi kita. Jadi selain dari sisi kebahasaannya ya, menambahkan volume atau memilih ekspresi yang lebih ya tingkatnya agak lebih sulit gitu ya, itu kita bisa meningkatkan kualitas hapyo. Selain dari sisi kebahasaannya, kita juga bisa meningkatkan sisi kualitas komunikasinya dengan penonton atau pendengar hapyo kita gitu, dengan berinteraksi dengan mereka, memanfaatkan naskah yang sudah ada gitu. Jadi dengan naskah yang sederhana ini ya, tadi kita sudah bisa melihat mana bagian-bagian yang bisa dikembangkan ya, kemungkinan interaksi yang bisa muncul itu bagian mana saja ya, jadi sudah bisa melihat. Jadi semoga dengan hapyo ya, naskah yang sederhana pun sebenarnya kita bisa memaksimalkan ya dengan meningkatkan dua hal yang tadi ya. Nah terus ini semacam disclaimer ya. Jadi dalam bahasa ibu kita ya, dalam bahasa Indonesia, ketika kita berpresentasi juga kan kita suka salah ngomong ya, keceletot gitu ya. Jadi itu sebuah hal yang wajar. Jadi ketika kalian agak keceletot gitu ya di waktu presentasi dalam bahasa Jepang, itu ya nggak usah diambil hati ya. Itu namanya juga di dalam bahasa Indonesia pun kita salah ngomong gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan ya gitu. Terus kadang kalau panjang-panjang juga kan ya ini juga sebenarnya kemampuan berinteraksi seperti ini ya kadang ya memang sulit ya. Jadi kita perlu latihan gitu. Jadi kalau mau latihan, pakai yang naskah yang sederhana dulu, yang sebelum ini ya, sebelum kita kembangkan ya. Nah nanti setelah sudah biasa presentasi dengan hapyo yang sederhana, kita bisa tingkatkan gitu, bisa challenge diri kita. Jadi seperti yang sudah pernah saya sebutkan, ketika kita baru pertama kali hapyo, pertama kali itu bukan hanya di bagian pertama ya, tapi kedua, ketiga juga mungkin baru pertama, jadi belum terbiasa gitu ya. Ketika kita belum terbiasa hapyo, hal yang bisa kita perhatikan itu memang terbatas ya, sama dengan hal yang lain sebenarnya, bukan hanya hapyo saja. Jadi dengan membiasakan diri ya, dengan banyak latihan, nanti semakin lama semakin banyak hal yang bisa kita perhatikan, termasuk interaksi dengan penontonnya ya. Interaksi ini penting loh ya, untuk menjaga mood. Kita kan perlu mereka, penonton, pendengar itu menonton terus, mendengar terus apa yang kita sampaikan. Nah supaya bisa menjaga motivasi penonton dan pendengar ini, kita juga perlu melemparkan sesuatu ke penonton, pendengar ya, bukan benda ya maksudnya. Pertanyaan, berinteraksi. Dengan berinteraksi itu kita bisa menjaga mood pendengar atau penonton kita gitu ya. Oke, itu saja konten kali ini. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu mencoba ya. Jadi kalau tidak coba ya gimana bisa punya kemampuan baru. Nah gitu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama desu. Bye bye.